Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Talisa Valenia, kelas 12 TKJ 1, absen 7. Di sini saya akan mempresentasikan kompetensi dasar 3.8, memahami diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP, dan kompetensi dasar 4.8, menalar diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP. A. Server VoIP Source Suite. Pengertian VoIP, Voice over Internet Protocol, juga disebut VoIP, IP teleponi, Internet teleponi, atau digital phone, adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Data suara diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data, dan bukan lewat sirkuit analog telepon biasa. Voice over Internet Protocol (VoIP) adalah teknologi yang mampu melewatkan trafik suara, video, dan data yang membentuk paket melalui jaringan IP. Dalam komunikasi VoIP, pemakaian melakukan hubungan telepon melalui terminal yang berupa PC atau telepon. Di sini juga ada kebutuhan perangkat VoIP, yaitu hub, router, ADSL modem, dan VoIP. Konsep kerja pun, server Source Suite merupakan sebuah sistem telekomunikasi masa depan yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan, yaitu mampu memberikan layanan triple play sekaligus, di mana layanan ini hanya mungkin dilakukan oleh sistem dengan jaringan yang maju seperti teknologi yang berbasis IP. Bagian yang paling kompleks dalam suatu sentra lokal adalah bagian software yang mengatur call processing. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menciptakan suatu alat yang dapat menyambungkan komunikasi suara voice dalam bentuk paket maupun sirkuit. Industri pertelekomunikasian menyimpulkan cara yang terbaik adalah dengan memisahkan fungsi call processing dan fungsi switching secara fisik dan menghubungkan keduanya melalui suatu protokol standar tersendiri. 2. Diagram komunikasi VoIP. Diagram VoIP, contoh gambarnya. Dan proses kerja dalam komponen diagram VoIP. Prinsip kerja VoIP adalah mengubah suara analog yang didapatkan dari speaker pada komputer menjadi paket data digital, kemudian dari PC diteruskan melalui hub atau router atau ADSL modem, dikirimkan melalui jaringan internet dan akan diterima oleh tempat tujuan melalui media yang sama, atau bisa juga melalui media telepon diteruskan ke phone adapter yang disambungkan ke internet dan bisa diterima oleh telepon tujuan. Beberapa keuntungan pengguna VoIP dalam sebuah komunikasi antara lain sebagai berikut. Dengan sistem VoIP, biaya investasi awal membangun komunikasi akan lebih murah jika dibandingkan jaringan analog. 2. Tidak terkena biaya roaming untuk koneksi jarak jauh, misalnya antar provinsi, bahkan tingkat internasional, selama terkoneksi dengan internet yang digunakan adalah jalur bandwidth-nya. 3. Infrastruktur VoIP dapat berjalan pada sistem jaringan analog. Sebagai contoh, sambungan internet yang saat ini bekerja dalam satu jalur dengan kabel analog
telepon seperti Telkom yang menyatukan koneksi jalur telepon dengan VoIP. 4. Kapasitas bandwidth lebih kecil dibandingkan dengan membangun analog. 5. Memungkinkan terjadinya integrasi dengan sistem komunikasi analog melalui perangkat PBX gateway. 6. Memudah untuk diintegrasikan menjadi jaringan berskala besar jika bagian-bagian jaringan VoIP disatukan, memungkinkan setiap pengguna di belahan dunia lain dapat saling terhubung. 7. Pengguna perangkat tidak hanya terbatas pada perangkat keras berupa perangkat telepon, tetapi dalam bentuk komputer dengan aplikasi yang terinstal di dalamnya. VoIP juga memiliki beberapa kekurangan antara lain sebagai berikut. 1. Kualitas dan kejernihan suara sering menjadi kendala utama. Namun, pada perkembangan terakhir, potensi kendala tersebut telah diatasi dengan mengembargokan beberapa teknik kompresi data yang diterapkan pada jenis protokol yang akan dibahas selanjutnya. 2. Terkadang muncul delay yang menyebabkan komunikasi terputus-putus atau bergema. 3. Sistem komunikasi dengan memanfaatkan jalur internet terkadang mengalami down crash dan loss yang mengakibatkan kegagalan komunikasi. 4. Untuk membangun jaringan skala besar yang menghubungkan jalur analog dengan VoIP, membutuhkan perangkat berspesifikasi tinggi dan kerjasama dengan provider bersangkutan sehingga biaya yang ditimbulkan relatif mahal. 5. Diperlukan pengaturan kanal atau virtual network untuk memisahkan data suara dan data jaringan agar tidak terjadi stok. 6. Integrasi antar sistem jaringan VoIP yang berbeda protokol dan network terkadang akan menimbulkan gangguan dalam jaringan itu sendiri. Kendala yang dialami oleh teknologi VoIP. 1. Kendala yang dialami oleh teknologi VoIP pada masa perkembangannya adalah sering terjadinya paket loss yang disebabkan oleh penumpukan data pada jalur internet, meski sekarang sudah diatasi dengan teknologi signaling, sistem nomor 7 atau SS7. Sistem panggilan VoIP memiliki dua tipe komunikasi yang terjadi antara perangkat yang melakukan panggilan atau calling party dan perangkat penerima atau called party antara lain sebagai berikut. 2. Aliran informasi. Pembicaraan protokol yang bertugas membawa informasi ini adalah RTP atau Real Time Protocol. 3. Signaling message yang berperan mengontrol koneksi dan karakteristik aliran media. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.